Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Kami dari kelompok 12 dari kelas A Ilmu Perundang-undangan yang terdiri dari Saya Priscila dengan NPM 190053. Dan saya Karwia dengan NPM 190055. Dengan NPM 1900. dan saya Laurencia dengan NPM 190075 akan mempresentasikan mengenai Discussion General Theory of Law and State. Kemudian tanpa berlama-lama lagi, kepada Saudari Karyah mungkin dipersilahkan. Baik, boleh di next slide. Ya, terkait yang pembahasan pertama terkait dengan hukum itu sendiri, di mana konsep hukum, dan keadilan. Di sini terdapat yang pertama perilaku manusia sebagai objek dari aturan, bahwa hukum sendiri merupakan tatanan perilaku manusia, sedangkan tatanan merupakan suatu sistem aturan. Pernyataan bahwa hukum adalah tatanan perilaku manusia tidak berarti bahwa tatanan hukum hanya menyangkut perilaku manusia seperti pada suatu bencana alam. Nah, kemudian yang kedua ada definisi ilmiah dan politik hukum. Nah, di sini bahwa jika karakteristik tertentu dapat ditemukan, maka dapat saja dibenarkan untuk dimasukkan ke dalam suatu definisi, seperti apakah fenomena sosial yang tersebut dapat disebut sebagai suatu hukum, dan adapun masalah hukum sebagai masalah ilmiah merupakan masalah teknik sosial dan bukan masalah moral. Boleh di next slide. Untuk selanjutnya terkait dengan konsep hukum dan ide keadilan, maka kecenderungan untuk mengidentifikasi hukum dan keadilan adalah kecenderungan untuk membenarkan suatu tatanan sosial tertentu. Nah, di sini terdiri dari yang pertama keadilan sebagai penilaian subjektif, di mana maksudnya penilaian ini dapat ditentukan oleh faktor-faktor emosional, sehingga hal ini bersifat subjektif dan relatif. Nah, kemudian yang selanjutnya ada natural law atau hukum alam, karena di sini yang menyatakan bahwa tatanan hubungan manusia yang berbeda dari hukum positif lebih tinggi, mutlak, sah, dan adil karena berasal dari alam atau dari kehendak Tuhan. Nah, yang selanjutnya ada dualisme hukum positif dan hukum kodrat, di mana doktrin hukum kodrat ini dicirikan oleh dualisme yang mendasar antara hukum positif dan juga hukum kodrat. Selanjutnya ada keadilan dan perdamaian, di mana keadilan adalah cita-cita dalam hal ini, maka sangat diperlukan berdasarkan pada kemauan dan tindakan dari manusia. Nah, untuk selanjutnya ada keadilan dan legalitas, di mana keadilan dalam pengertian ini berarti legalitas itu adalah suatu hal yang adil. Nah, boleh di next slide. Selanjutnya. Terkait dengan kriteria hukum, di sini ada beberapa kriteria. Yang pertama ada motivasi langsung dan tidak langsung, bahwa di sini hal ini fungsi dari setiap tatanan sosial adalah untuk mewujudkan tindakan timbal balik dalam masyarakat, untuk membuat orang tidak melakukan tindakan yang mengganggu masyarakat, dan untuk melakukan sesuatu yang bermanfaat bagi masyarakat, sehingga motivasinya mungkin bisa bersifat langsung dan tidak langsung. Nah, untuk selanjutnya ada sanksi dan yang transendental dan terorganisir secara sosial. Di mana di sini sanksi yang diberikan oleh tatanan sosial itu mungkin memiliki transendental, yaitu religius. Nah, untuk selanjutnya ada hukuman dan penghargaan. Dalam hal ini fakta yang patut untuk diingat bahwa ada dua hal ya, terkait dengan suatu ancaman atas suatu ketidaktaatan dan juga hukuman yang berkaitan dengan hukuman, dan juga ada juga reward atau keuntungan dari hal yang dilakukan karena kepatuhan. Selanjutnya ada hukum sebagai perintah yang memaksakan, kemudian ada hukum, moralitas, dan agama, dan untuk selanjutnya ada hukum dan perdamaian. Di sini suatu kondisi di mana tidak ada penggunaan dari kekuatan. Nah, kedamaian hukum bukanlah kondisi mutlak, tidak adanya kekuatan. Selanjutnya ada pemadaman dari psikis, bahwa di sini paksaan adalah elemen penting dari hukum yang sering dialihkan perhatian untuk mengetahui bahwa keefektifan sanksi hukum adalah bagian dari konsep hukum. Nah, untuk selanjutnya ada motif perilaku yang sah, di mana di sini kemungkinan besar motif perilaku yang sah sama sekali bukan hanya ketakutan akan sanksi hukum atau bahkan keyakinan akan kekuatan mengikat dari aturan hukum.
Nah, untuk selanjutnya ada argumen menentang definisi hukum sebagai tatanan paksaan. Yang pertama ini terdiri dari teori oleh Eugene Ehrlich bahwa doktrin ini tentang paksaan sebagai elemen esensial hukum yang sering menimbulkan perselisihan, khususnya dari sudut pandang sosiologis. Nah, untuk selanjutnya ada juga serangkaian sanksi yang tidak berakhir, bahwa salah satu keberatan terhadap doktrin ini adalah bahwa paksaan merupakan suatu elemen esensial hukum, dan dengan menyatakan bahwa di antara norma-norma dalam tata hukum terdapat banyak aturan yang tidak membahas sanksi. Mungkin sekian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya adalah validity and efficacy atau validitas dan keberlakuan. Keberlakuan norma berkaitan dengan persoalan apakah orang benar-benar bertindak sesuai aturan yang berlaku untuk menghindari sanksinya atau tidak, dan apakah sanksi itu sungguh dilaksanakan atau tidak. Validitas adalah eksistensi norma secara spesifik, di mana walaupun dalam kasus tertentu suatu aturan kurang berlaku, namun aturan tersebut akan tetap ada dan memiliki kekuatan mengikat bagi yang melanggarnya. Next. Ya, selanjutnya terkait norma. Norma adalah hukum sebagai perintah yang mengikat individu yang kepadanya perintah itu diarahkan, dan individu tersebut harus melakukan apa yang menjadi perintah. Untuk menjadi norma, perintah tersebut harus dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kewenangan dalam suatu tatanan normatif dan memiliki sifat keharusan, di mana perintah tersebut merupakan aturan yang mengharuskan seseorang untuk berperilaku dengan cara tertentu, tanpa menyiratkan bahwa orang tersebut menginginkannya. Kemudian validitas norma sifatnya temporal dan teritorial, namun norma juga dapat bersifat retroaktif terhadap aturan-aturan tertentu. Norma memiliki prinsip dasar fiksi hukum, yaitu setiap individu yang tunduk padanya dianggap mengetahui semua norma dari suatu tatanan positif. Selanjutnya. Kemudian ada bagian D, the legal norms atau norma hukum. Yang pertama membahas mengenai norma hukum dan rule of law dalam arti deskriptif. Norma yang membentuk suatu tatanan hukum haruslah norma yang menetapkan suatu perbuatan memaksa, yaitu dengan adanya suatu sanksi tertentu yang dibuat berdasar ketentuan tertentu pula dilakukan dalam bentuk keharusan atau preskripsi, melainkan dapat juga menentukan dengan bentuk kalimat yang akan datang, seperti menggunakan frasa akan dihukum. Kemudian B, rule of law and law of nature. Sebagaimana rule of law sebagai kondisi pada mengatur ya, sebenarnya tidak begitu banyak perbedaan dalam kedua hukum tersebut. Perbedaan mendasar of nature terjadi atau akan terjadi. Sedangkan dalam rule of law, jika A terjadi, maka B harus terjadi. Kemudian C, ada norma hukum sebagai standar valuasi. Norma hukum ditetapkan dalam arti dilaksanakan oleh organ atau dipatuhi oleh subjeknya. Selain itu juga dalam arti membentuk dasar bagi suatu penilaian spesifik untuk mengkualifikasikan perbuatan organ atau subjek tertentu sebagai lawful atau perbuatan yang sah, atau unlawful atau perbuatan melawan hukum. Next. Kemudian ada the legal duty atau kewajiban adalah di suatu sanksi tergantung kepada perilaku yang bertentangan dari kewajiban hukum. Kewajiban hukum sendiri meliputi kewajiban untuk tidak melakukan delik atau kewajiban subjek untuk mematuhi norma hukum. Kemudian yang kedua ada kewajiban dan keharusan. Sebagaimana norma, kewajiban hukum juga menyiratkan konsep keharusan, di mana seseorang secara hukum berkewajiban untuk melakukan tindakan tertentu, yang berarti bahwa individu lain harus menerapkan sanksi kepada subjek yang perilakunya bertentangan dengan kewajiban hukum. Kemudian yang ketiga ada the secondary norm. Terdapat dua konstruksi norma hukum dengan dua pernyataan keharusan, yaitu yang pertama sebagai sekunder mengatakan bahwa itu mampu. Dan yang kedua sebagai norma primer yang menyatakan individu lain harus melaksanakan sanksi jika norma yang pertama dilanggar. Next. Keempat, menerapkan norma hukum. Dalam norma hukum primer, hukum itu berlaku jika yang melaksanakan dalam kasus di mana subjek tidak mematuhi norma hukum.
Dan yang terakhir ada konsepsi Austin. Konsepsi Austin yang menyamakan antara kewajiban hukum dengan konsep perintah disebut keliru. Karena apabila perintah menentukan perbuatan yang membentuk kewajiban hukum, maka ini berarti tidak ada ruang di dalamnya untuk sanksi yang merupakan elemen esensial hukum. Sehingga seharusnya aturan hukum didefinisikan sebagai suatu perintah yang menetapkan suatu sanksi. Sekian dari saya. Pembahasan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, pembahasan selanjutnya atau suatu tata hukum. Poin yang pertama adalah kesatuan tatanan hukum, di mana dalam suatu tatanan hukum itu terdapat norma dasar sebagai landasan validitas. Suatu pernyataan tentang realitas itu dikatakan benar karena pernyataan tersebut berhubungan dengan realitas atau karena pengalaman kita menunjukkan kesesuaian dengan realitas tersebut. Suatu norma adalah bukan pernyataan tentang realitas, sehingga tidak dapat dikatakan benar atau salah dengan ukuran realitas. Contohnya misalnya ketika terdapat suatu norma dilarang membunuh karena Tuhan melarangnya. Nah, alasan validitas norma kamu dilarang membunuh itu adalah norma umum, yaitu kamu harus mematuhi perintah Tuhan. Jadi, alasan validitas norma itu adalah selalu suatu norma gitu, bukan fakta. Nah, pertanyaan alasan validitas norma ini berdasar kembali kepada norma lain yang darinya norma pertama itu diturunkan. Nah, lalu suatu norma yang validitasnya itu tidak dapat diturunkan dari suatu norma yang lebih tinggi itu disebut dengan norma dasar atau basic norm. Validitas semua norma itu dapat dilacak atau ditemukan pada satu atau beberapa norma dasar yang membentuk suatu sistem norma atau aturan. Norma dasar ini membentuk lalu sebagai sumber bersama suatu ikatan antara semua norma-norma yang berbeda yang menjadi isi dari aturan. Jadi alasan validitas suatu norma adalah suatu preposisi atau penempatan terdapat suatu norma akhir yang valid, yaitu norma dasar. Nah, alasan validitas norma ini bukan sesuatu penjelasan yang tiada akhir, namun berakhir pada suatu norma tertinggi yang menjadi alasan akhir validitas di dalam sistem normatif. Selanjutnya terdapat dua sistem norma, yaitu sistem statis dan norma dinamis. Pembedaan ini tergantung pada penekanan pandangan pada perbuatan manusia yang diatur oleh norma atau pada norma yang mengatur perbuatan manusia. Norma statis itu sendiri merupakan suatu norma yang melihat dari isi norma tersebut. Dan hal ini berarti kita mengasumsikan bahwa individu yang perbuatannya diatur oleh norma itu harus berbuat sesuai dengan yang ditentukan dengan norma, yang berdasarkan nilai isinya itu merupakan suatu bukti yang menjamin validitas norma tersebut. Sedangkan mengenai teori dinamis ini, objeknya adalah aktivitas proses pembuatan dan pelaksanaan hukum itu sendiri. Selanjutnya, poin selanjutnya adalah sistem hukum sebagai norma dinamis yang positivisasi hukum, di mana sistem norma yang disebut sebagai tata hukum adalah suatu sistem yang dinamis. Validitas norma hukum tidak memiliki kekuatan mengikat dengan sendirinya. Jadi suatu norma itu adalah valid dan mengikat hanya berdasarkan persyaratan bahwa telah dibuat dalam bentuk tertentu atau lahir dengan prosedur dan aturan tertentu. Lalu kemudian hukum kebiasaan dan juga undang-undang. Kebiasaan itu adalah tindakan umum yang dilakukan secara sadar dan diakui sebagai norma mengikat. Hukum itu selalu dibuat dengan suatu tindakan secara sengaja sebagai hukum, kecuali dalam kasus ketika hukum. Jadi di sini dapat dibedakan antara hukum undang-undang dan hukum kebiasaan yang dibuat dengan cara selain kebiasaan, yaitu oleh legislatif, yudisial, atau tindakan administratif. Selanjutnya, norma dasar suatu tata hukum, di mana ada norma dasar dan konstitusi. Norma dasar dari suatu tatanan hukum positif tidak lain adalah aturan fundamental yang dengannya berbagai norma tatanan itu diciptakan. Ia mengkualifikasikan suatu peristiwa tertentu sebagai peristiwa karena dibuat oleh organ yang kompeten sebagaimana diatur dalam konstitusi. Selanjutnya,
terkait dengan fungsi spesifik dari norma dasar itu tidak diciptakan berdasarkan dalam prosedur hukum oleh organ pembuat hukum, melainkan dianggap valid gitu, karena tanpa adanya peranggapan ini tidak ada tindakan manusia yang dapat ditafsirkan sebagai hukum, terutama sebagai tindakan yang menciptakan norma. Kemudian terdapat dua prinsip. Yang pertama ada prinsip legitimasi dan prinsip efektivitas. Prinsip legitimasi hukum itu membatas dalam waktu. Untuk hanya oleh tata aturan di mana norma tersebut itu ada. Jadi prinsip legitimasi ini, norma itu tetap valid sepanjang belum dinyatakan invalid dengan cara yang ditentukan oleh tata hukum itu sendiri. Lalu prinsip efektivitas, setiap satu norma itu kehilangan validitasnya ketika keseluruhan tata hukum norma tersebut itu kehilangan keberlakuannya. Keberlakuan tata hukum secara keseluruhan adalah kondisi yang dibutuhkan untuk validitas setiap norma dalam tata aturan. Norma-norma Selanjutnya ada desuetudo, di mana desuetudo itu yaitu meniadakan suatu norma dengan menciptakan norma lain yang sifatnya identik dengan suatu undang-undang yang fungsinya hanya untuk mencabut suatu undang-undang yang sebelumnya berlaku. Kemudian ada istilah out dan is, di mana istilah ini tuh merupakan hubungan yang ada antara validitas dan keberlakuan suatu tata hukum. Suatu aturan sesuai dengannya. Maka validitas suatu aturan hukum tergantung pada kesesuaiannya dengan realisasi yang ada keberlakuannya. Kemudian hubungan hukum dan kekuasaan. Keberlakuan hukum adalah bentuk perwujudan dari kekuasaan hukum atau the power of law. Jika untuk adanya keberlakuan itu diberikan kekuasaan, maka masalah validitas dan keberlakuan ditransformasi menjadi masalah yang umum, yaitu right and might, atau hak dan kekuasaan. Hukum dan kekuasaan ini memiliki hubungan di mana keduanya itu ada pengaruh timbal balik yang saling mengontrol dan juga melengkapi, karena kekuasaan yang tanpa hukum akan terjadi potensi kuat terhadap adanya kesewenang-wenangan. Sedangkan hukum tanpa kekuasaan jadi kekuatan memaksa dalam menyelenggarakan dan mewujudkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lalu selanjutnya ada hubungan validitas dan keberlakuan, sebagaimana sudah dijelaskan sebelumnya, disinggung sebelumnya tentang validitas dan keberlakuan. Hubungan antara validitas dan keberlakuan suatu norma adalah norma hukum yang sah itu jika telah dibuat dengan cara yang ditentukan oleh tata hukum, dan jika belum dibatalkan, baik dengan cara yang ditentukan oleh tatanan hukum itu atau dengan cara desuetudo, atau oleh fakta bahwa tatanan hukum secara keseluruhan telah kehilangan keberlakuannya. Mungkin sekian pembahasan dari saya dan akan dilanjutkan oleh teman. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Saya izin untuk mempresentasikan mengenai hierarki dari tatanan hukum itu sendiri, di mana kita akan membahas tentang superior dan juga inferior norma, dan juga perbedaan dari legal order itu sendiri. Mungkin boleh next slide. Oke, pembahasan pertama kita itu, kita akan membahas mengenai superior dan juga inferior norma itu sendiri. Pada dasarnya mungkin dari penjelasan teman-teman yang sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa sebuah norma itu merupakan suatu hal yang sebenarnya itu bersifat berjenjang atau berlapis-lapis hingga membentuk sebuah susunan yang disebut dengan susunan hierarki. Nah, Hans Kelsen sendiri itu berpendapat dalam bukunya bahwa suatu norma hukum itu adalah suatu norma yang di bawah berlaku dan bersumber dan berdasar dari sebuah norma yang lebih tinggi. Nah, norma yang lebih tinggi ini merupakan istilah yang kita sebut dengan superior norma. Sedang norma yang lebih tinggi itulah juga bersumber dan didasari oleh norma tertinggi yang seringkali kita sebut sebagai norma dasar atau Grundnorm di dalam suatu negara itu sendiri. Mungkin boleh next slide.
Nah, hubungan antara norma yang lebih tinggi dan juga yang lebih rendah itu dapat digambarkan sebagai suatu hubungan antara superordinasi dan juga subordinasi, yang mana hal ini memiliki beberapa kaitan atau kesimpulan bahwa norma yang menentukan terjadinya suatu pembentukan terhadap norma yang lainnya adalah norma yang lebih tinggi. Jadi sewaktu-waktu apabila dalam suatu hierarki perundang-undangan atau hierarki tatanan hukum itu ingin membentuk suatu produk hukum baru atau norma baru, itu harus mengacu dan juga beracu oleh norma-norma sebelumnya yang memiliki hierarki yang jauh lebih tinggi, sebab di dalam suatu tatanan hukum atau norma yang lebih tinggi itu dianggap sebagai sumber hukum yang paling utama. Lalu yang kedua, norma yang dibentuk berdasarkan peraturan yang lebih tinggi adalah norma yang lebih rendah atau disebut dengan inferior norm. Lalu yang ketiga, tatanan hukum yang dipersonifikasikan dalam suatu bentuk negara bukan merupakan sistem norma yang satu sama lain hanya dikoordinasikan berdiri sejajar atau sederajat saja, melainkan terdapat suatu tatanan hukum norma dari tingkatan-tingkatan yang berbeda. Jadi dapat disimpulkan bahwa hubungan antara superior dan inferior itu memiliki kasta yang berbeda, di mana istilahnya nasib dari norma yang inferior ini. Sebab tidak bisa dikesampingkan bahwa norma yang inferior ini terbentuk dan juga ada disebabkan oleh adanya si superior norma ini sendiri. Sehingga tidak bisa dikatakan bahwa apabila dalam suatu tatanan struktur suatu perundang-undangan itu peraturan yang paling mendasar, yakni misalkan di dalam Indonesia itu seperti Undang-Undang Dasar itu memiliki kedudukan yang sama dengan peraturan-peraturan di bawahnya seperti peraturan pemerintah dan lain-lain. Sebab sudah jelas di dalam bukunya Hans Kelsen pun dijelaskan bahwa suatu superior dan inferior itu memiliki kasta yang berbeda dan juga sifat hukum yang berbeda. Jadi sewaktu-waktu apabila terjadi suatu permasalahan di dalam suatu norma itu sendiri, kita dapat mengacu kembali kepada norma yang lebih superior. Apakah norma ini berjalan dengan semestinya, sesuai dengan pembentukan yang diingini pada awalnya. Mungkin boleh next slide. Nah, oleh karena itu, suatu norma pada dasarnya didasari oleh dua hal. Yang pertama, norma itu merupakan suatu fakta, di mana penciptaan suatu norma itu ditentukan dengan norma yang memiliki hierarki lebih tinggi. Lalu yang kedua, regressus diakhiri dengan norma yang tertinggi. Jadi istilahnya, hal yang mengakhiri adanya tatanan dan juga hal-hal berkaitan dengan sistem atau hierarki dari ataupun hubungan dari superior dan juga inferior itu diakhiri dengan norma yang lebih tinggi. Nah, dalam suatu negara memahami bahwa struktur hierarki tatanan hukum suatu negara itu setidaknya itu ada dua hal, yaitu mengandaikan adanya suatu norma dasar sebagai pedoman utama yang tadinya sudah saya jelaskan disebut sebagai Grundnorm itu sendiri. Lalu yang kedua, konstitusi itu dianggap sebagai tingkat tertinggi dalam suatu hukum nasional. Jadi negara istilahnya mempercayai dua hal ini dalam suatu tatanan hukum hierarki perundang-undangan. Lalu konstitusi itu sendiri itu memiliki dua pengertian, yakni pengertian secara formal dan juga pengertian secara non formal, di mana pengertian secara formal itu diartikan bahwa fokus dari konstitusi itu lebih menghadapkan terhadap prosedur pembentukannya harus istimewa dibandingkan dengan pembentukan perundang-undangan yang lainnya. Sedangkan secara material itu diartikan bahwa isi dari suatu konstitusi itu terdiri atas pokok-pokok penting dari struktur dan organisasi negara itu sendiri. Mungkin boleh next slide. Nah, ini mungkin perbedaan ya dari legal order itu sendiri.
terdapat beberapa tingkatan. Yang pertama itu dari konstitusi tingkatannya, di mana konstitusi itu seperti yang sudah saya jelaskan merupakan tatanan hukum tertinggi di dalam suatu hukum nasional suatu negara, di mana penentu isi norma umum dalam konstitusi itu ditentukan melalui prosedur legislasi atau hukum kebiasaan yang terbentuk secara alamiah di dalam suatu masyarakat itu sendiri. Mungkin boleh next slide. Lalu yang kedua, Lalu yang kedua itu ada norma umum yang terbentuk berdasarkan konstitusi, di mana biasanya itu merupakan undang-undang dan kebiasaan. Nah, undang-undang dan kebiasaan ini itu merupakan suatu tingkatan di bawah konstitusi dalam hierarki hukum sendiri, di mana memiliki dua fungsi dasar, yakni menentukan organ pelaksana hukum dan prosedur yang harus diikuti dan menentukan tindakan yudisial administrasi dari suatu organ tersebut. Mungkin boleh next slide. Selanjutnya itu ada hukum substansif dan juga adjektif. Ini merupakan hukum material dan juga hukum formal yang sebelumnya saya jelaskan bahwa kedua jenis hukum ini itu merupakan hukum norma umum yang biasanya memiliki keterlibatan dalam proses pengimplementasian hukum dalam suatu organ itu sendiri. Di mana norma substansi atau formal itu digunakan untuk menentukan perbuatan organ, prosedur yang harus diikuti, sedangkan materialnya itu berisikan segala hal yang nantinya akan menentukan tindakan yudisial dan juga administratif. Mungkin boleh next slide. Selanjutnya itu ada penentu organ pelaksana hukum oleh norma umum. Nah, biasanya norma umum dibuat melalui proses legislasi atau kebiasaan yang memiliki hubungan dengan pengimplementasian melalui otoritas pengadilan dan juga administrasi bekerja. Dan di mana dalam hal ini materi utama konstitusi adalah menentukan organ mana dan melalui prosedur apa norma umum tersebut nantinya akan dibuat. Mungkin boleh next slide. Ini mungkin yang terakhir, di mana yang selanjutnya itu ada peraturan atau ordinance yang merupakan hasil dari pembentukan norma umum yang dilalui melalui proses legislasi atau kebiasaan, di mana yang dimuat di dalam peraturan ini adalah ketetapan mengenai norma umum beserta ketentuannya yang dijabarkan di dalam bentuk undang-undang sebagai hasil dari produk peraturan itu sendiri. Lalu yang terakhir itu adalah sumber hukum, di mana sumber hukum ini merupakan ekspresi dari peraturan yang sudah dibentuk itu sendiri, di mana bersifat figuratif dan juga ambigu. Mungkin boleh next slide. Baik, selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemaparan materi mengenai nature of constitutional law atau sifat dari hukum konstitusi, gap of law atau kekosongan hukum, dan konflik between norm of different atau konflik antara beberapa norma. Mungkin bisa di next. Fungsi dari pengadilan dalam kapasitasnya sebagai badan yang menggunakan norma hukum dari undang-undang dan hukum kebiasaan dalam menangani kasus, harus memutuskan norma hukum mana yang dapat diberlakukan pada tiap kasus. Adanya kepastian dalam quaestio juris dalam tatanan hukum yang digunakan, dan apakah norma yang diberlakukan benar-benar valid dan dibuat sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam konstitusi. Pengadilan ini harus dapat memastikan quaestio juris dalam tatanan hukum yang digunakan, dan meneliti apakah norma hukum yang diberlakukan benar-benar valid, dan dibuat sesuai dengan ditentukan oleh konstitusi. Contohnya, tindakan pencurian harus dijatuhkan hukuman penjara. Maka pengadilan harus menjatuhkan hukuman penjara kepada pencuri. Fungsi dari pengadilan ini sangat jelas ketika diragukan apakah perilaku dari terdakwa atau tersangka benar kejahatan pidana atau perdata dan tercantum dalam tatanan hukum yang diberlakukan oleh pengadilan. Pengadilan harus menyatakan eksistensi dari norma, sama seperti menyatakan eksistensi dari delik, dan memastikan eksistensi dari norma hukum yang diberlakukan oleh pengadilan, menyiratkan bahwa pentingnya fungsi interpretasi dari norma dan menentukan maknanya. Mungkin bisa dilanjut. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara tindakan yudisial dengan norma yang sudah ada diterapkan oleh tindakan yudisial. Yang pertama ada penentuan tindakan yudisial dengan adjective law, yakni pembentukan norma hukum individual tidak terlepas dari satu atau lebih norma yang sudah berlaku sebelumnya. Dalam norma hukum dari adjective law yang diberlakukan, individu memiliki
bertindak sebagai hakim karena memiliki kewenangan. Norma hukum yang termuat dalam adjective law mendelegasikan kekuasaan kepada pengadilan. Tanpa norma ini, tidak mungkin untuk mengenali individual yang memutus kasus yang dikenal sebagai hakim. Sebagai sebuah badan dari komunitas hukum dan keputusannya sebagai hakim, sebagai norma yang mengikat berdasarkan tatanan hukum dari konstitusi. Kemudian penentuan judicial act dengan substansi law, yakni ketika keputusan pengadilan atau putusan yudisial harus dibuat secara normal, jaksa atau penggugat harus memastikan bahwa terdakwa memang telah melakukan kejahatan dan tindakan terlarang yang diatur oleh hukum, dan termasuk dalam delik kriminal dan delik perdata. Apabila tidak ada norma yang mengatur, maka hakim harus membebaskan dan menolak permintaan tergugat karena tidak ada norma yang mengatur. Kemudian ada diskresi dari pengadilan. Pengadilan diperbolehkan untuk memutuskan kasus atas keputusan sendiri dengan memvonis atau membebaskan tersangka apabila tidak ada norma hukum yang menyatakan bahwa tindakan terdakwa telah melanggar hukum. Mungkin bisa di next. Kemudian saya akan membahas mengenai hierarki dari norma. Kedudukan pengadilan sebagai legislator atau pembuat undang-undang akan lebih baik jika tidak terikat oleh substansi law tetapi hanya adjective law. Karena pada dasarnya terdapat perbedaan sedikit antara dua kasus di mana pengadilan menggunakan substansi law yang sudah berlaku sebelumnya, dan pengadilan yang berkedudukan sebagai legislator cukup sulit untuk membentuk suatu putusan karena terikat dengan substansi law. Pengadilan tetap dapat menjatuhkan sanksi kepada terdakwa meskipun dalam akhir tidak menyalahi norma hukum positif yang telah berlaku sebelumnya. Seperti ex post facto law atau hukum berlaku surut, yakni norma individual yang dibuat dengan keputusan pengadilan memiliki efek dari ex post facto law atau hukum berlaku surut karena norma ini yang pertama-tama memberikan sanksi terhadap suatu perbuatan tertentu dari terdakwa atau tergugat dan dengan demikian menjadikan perbuatan itu sebagai delik jadi ada setelah perbuatan itu dilakukan. Mungkin bisa di next. Kemudian gaps of law, kesenjangan hukum atau kekosongan hukum. Ini termuat dalam paragraf pertama Kode Civil Swiss. Gaps of law atau kesenjangan hukum adalah situasi ketika sebuah hukum yang berlaku tidak bisa diterapkan karena tidak sebagai referensi dari suatu kasus. Tatanan hukum tidak dapat memiliki kesenjangan dikarenakan apabila dalam memutuskan perselisihan tidak ada hukum yang mengatur, maka hakim menggunakan individual norm, yakni memutuskan dan mengubah hukum demi kasus yang sebelumnya membebaskan orang tersebut dari hukum. Mungkin bisa di next. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai fiction of gaps. Adanya fiksi ini dia membatasi otoritas hakim, yakni membatasi kewenangan di mana tindakan yang telah dilanggar oleh tergugat yang dinyatakan oleh penggugat tidak diatur dalam norma hukum. Kemudian pembatasan lainnya yakni pengaplikasian hukum yang ada akan menjadi tidak adil dan tidak sesuai diharapkan. Ini memungkinkan adanya menimbulkan efek bahwa hakim menggunakan kewenangannya hanya untuk kasus yang langka, di mana dia ternyata tidak adil untuk menolak tuntutan dan terpaksa untuk mempercayai. Mungkin bisa di next. Kemudian adanya beberapa konflik antara beberapa norma. Yang pertama adalah keputusan yudisial dengan norma umum yang diterapkan. Terdapat pendapat-pendapat yang menyatakan bahwa sangat sulit untuk mengerti mengapa kita menghadapi permasalahan di mana norma yang lebih tinggi, yakni undang-undang dan hukum kebiasaan, menentukan ke tingkat yang lebih besar atau kecil dan pembuatan isi dari norma yang lebih rendah dengan putusan pengadilan. Kemudian dari sudut pandang yuridis, tidak bisa untuk terjadinya kontradiksi antara putusan pengadilan yang mengikat dengan undang-undang dan hukum kebiasaan. Mungkin bisa di next. Kemudian ada juga konflik antara undang-undang dengan konstitusi atau sering disebut dengan inconstitutional hukum. Ini adanya konflik antara norma juga terjadi pada hubungan antara konstitusi dan undang-undang. Sebuah undang-undang dinyatakan bersifat inkonstitusional dikarenakan dalam proses pembuatan undang-undang tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh konstitusi dengan melalui badan legislatif, yang artinya dilakukan oleh lembaga yang berbeda dengan memiliki kewenangan untuk membatalkan undang-undang. Sebuah undang-undang dinyatakan bersifat inkonstitusional karena tidak dibuat oleh badan yang telah ditentukan oleh konstitusi sebelumnya. Mungkin bisa next. Kemudian ada guarantee of constitution, yakni penerapan aturan konstitusional tentang legislasi dapat memberikan efek guaranti, yakni satu lembaga selain badan legislatif dipercayakan dengan tugas untuk menguji apakah sebuah hukum dalam konstitusional, menguji apakah sebuah hukum adalah konstitusional dan membatalkan
sesuai dengan putusan. Hukum juga menentukan apabila putusan pengadilan tidak sesuai dengan ketentuan hukum, harus tetap berlaku selama belum dibatalkan oleh putusan pengadilan lainnya dalam prosedur tertentu karena dianggap tidak sesuai hukum. Mungkin bisa di next. Kemudian ada juga konflik antara null dan annullability. Terdapat badan hukum yang diberi kewenangan untuk menyatakan batal demi hukum atau null and void, yakni membatalkan norma dan memiliki akibat bahwa akibat hukum dari norma tersebut dapat dihapuskan. Perbedaan antara norma yang bersifat null dan void dengan pencabutan norma adalah norma yang dinyatakan null and void ketika sebuah norma dibentuk oleh sebuah organisasi atau individu yang tidak memiliki kompetensi untuk membuat undang-undang. Putusan yang dibuat oleh otoritas yang berkompeten yang menyatakan bahwa kondisi dari ketidaksahan ditentukan oleh tatanan hukum adalah merupakan suatu tindakan. Mungkin bisa di next. Kemudian saya akan membahas mengenai tidak ada kontradiksinya antara norma inferior dan norma superior. Bahwa pada dasarnya, karakter dari norma yang lebih tinggi menentukan norma yang lebih rendah, dengan menghalangi segala kontradiksi dengan antara kedua norma. Norma yang bersifat ilegal atau inkonstitusional dengan alasan tertentu dianggap sah dengan maksud bahwa adanya kemungkinan diajukan pembatalan atau pencabutan hukum atas putusan pengadilan atau dimungkinkannya untuk batal demi hukum. Tidak dapat terjadinya suatu kontradiksi antara dua norma yang memiliki tingkatan berbeda dalam tatanan hukum karena norma yang lebih tinggi itu mengatur norma yang lebih rendah. Mungkin sekian pemaparan dari saya. Kepada teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, dipersilakan untuk memulai sesi diskusi. Kepada Saudari Fiona, dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya, moderator. Mungkin saya izin untuk bertanya kepada Saudari Wia terkait dengan pembahasan yang sudah dipaparkan oleh Saudari. Tadi yang saya tangkap bahwa terdapat paksaan terhadap individu yang dijelaskan sejatinya hal tersebut itu dapat berasal dari kesukarelaan masing-masing individu itu sendiri. Namun, apakah dengan pernyataan tersebut berarti hal ini menyatakan bahwa terdapat beberapa batasan atas paksaan yang dapat diberikan oleh individu tersebut? Mungkin sekian pertanyaan saya. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Kepada Saudari Priscil, dipersilakan. Baik, terima kasih kesempatannya. Saya izin bertanya kepada Saudari Karin. Tadi ada pembahasan terkait dengan the secondary norm. Itu bagaimana hubungan antara norma primer dan norma sekunder dalam konstruksi norma hukum. Mungkin begitu aja pertanyaannya. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Priscil. Kepada Saudari Karwia dan Saudari Karin, apabila sudah memiliki jawaban, dipersilakan untuk menjawab. Baik, di sini saya mencoba untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Saudara Fiona terkait dengan batasan dari paksaan itu sendiri. Paksaan ini disinggung sedikit dalam buku Han Kelsen itu sendiri, sejauh mana campur tangan dari paksaan itu. Bahwasannya atas paksaan ini hanya diperbolehkan terhadap hanya sebagai suatu reaksi masyarakat terhadap perilaku yang terlarang dari individu. Sehingga di sini sebenarnya selama tidak ada monopoli campur tangan terhadap paksaan tersebut di bidang kepentingan individu dan tidak ada bidang kepentingan individu yang dilindungi oleh suatu aturan itu, maka paksaan dapat untuk dilakukan. Mungkin sekian jawaban dari saya. Apabila ada tanggapan, silakan. Oke. Baik, terima kasih atas jawabannya, Saudari Karmia. Mungkin dari saya sekian cukup, moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Priscilla. Jadi hubungan antara norma primer dan norma sekunder dalam konstruksi hukum, dalam konstruksi norma oleh teori Hans Kelsen dapat diasumsikan sebagai ketergantungan, di mana norma sekunder ini bergantung kepada norma primer yang menetapkan sanksi terhadap perilaku individu yang bertentangan dengan norma.
Sebagai contoh, norma yang menyebutkan seseorang tidak boleh mencuri. Jika seseorang mencuri, maka ia akan dihukum. Dalam hal ini, norma pertama sebagai norma sekunder dan norma kedua sebagai norma primer. Maka dapat diasumsikan bahwa norma pertama yang melarang pencurian hanya berlaku apabila adanya sanksi yang tercantum dalam norma kedua, yang menyebutkan bahwa sanksi tersebut berupa hukuman yang akan dikenakan pada pencuri. Jadi dapat disimpulkan bahwa norma sekunder ini mengatur mengenai tingkah laku yang diusahakan oleh tatanan hukum dengan menetapkan sanksi yang dicantumkan dalam norma primer agar dapat diterapkan norma tersebut. Sekian jawaban dari saya. Apakah ada tanggapan lain dari Saudari Priscilla? Baik, terima kasih untuk jawabannya, Saudari Karin. Dari saya, Baik, terima kasih atas jawabannya. Yang memiliki pertanyaan dipersilakan. Kepada Saudari Karin dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya kepada Priscilla. Berbicara tentang tatanan hukum, di mana terdapat suatu norma dasar yang dijadikan sebagai dasar dalam menciptakan suatu sistem norma baru, lalu apakah norma dasar ini dapat mengalami perubahan? Sekian pertanyaan saya, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Karin. Mungkin kepada Saudari Karwia dipersilakan. Baik, terima kasih moderator. Izin bertanya kepada Saudara Laurencia selaku moderator. Sebenarnya apabila dalam suatu negara terjadi kekosongan hukum, maka sebenarnya bagaimana pengaruh dan kekuatan pemberlakuan dari norma individual terhadap suatu kasus tertentu? Mungkin sekian pertanyaannya, terima kasih. Baik, pertanyaannya mungkin saya sekalian izin menjawab dari pertanyaan Saudari Karwia mengenai apabila terjadi kekosongan hukum, bagaimana sih pengaruh dan kekuatan dari pemberlakuan norma individual. Seperti kita ketahui bahwa kekosongan hukum di mana tidak adanya aturan hukum yang dapat dijadikan referensi dalam menangani suatu kasus. Tindakan dari suatu terdakwa atau tergugat dinyatakan tidak melanggar norma apapun dikarenakan tidak ada norma yang mengatur secara jelas. Kemudian pemberlakuan norma individual ini dilakukan secara logis dan dilaksanakan dalam situasi ini, norma individual diberlakukan yakni hakim sebagai pihak yang memutus dapat menolak gugatan atau menerima gugatan dengan merujuk posisinya sebagai pembuat aturan hukum. Hakim tidak mengisi hukum yang berlaku, namun menambahkan hukum yang berlaku yakni individual norm berupa kewenangannya untuk mengubah hukum demi kasus yang kemudian hasilnya keputusan mengikat secara hukum pada orang yang sebelumnya bebas dari hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa memang kekuatan pemberlakuan dari norma individual ini karena diputuskan oleh hakim, dia bersifat mengikat secara hukum. Mungkin sekian jawaban dari saya, apakah ada tanggapan lain? Jawabannya sudah jelas, terima kasih. Mungkin saya akan menjawab pertanyaan dari Saudari Karin. Mungkin saya izin mengulangi pertanyaannya. Yang saya tangkap intinya apakah norma dasar itu dapat mengalami perubahan. Nah, dari jawaban dari saya itu norma dasar bisa saja mengalami perubahan. Misalnya andaikan ada suatu kelompok individu gitu yang ingin memilih kekuasaan dalam suatu pemerintahan di mana ingin mengganti bentuk pemerintahannya itu dari negara monarki misalnya adalah bentuk pemerintahan republik. Nah, jika mereka itu berhasil dan kata lain tata aturan lama itu berhenti dan digantikan dengan tata aturan yang baru, dan karena perbuatan individu yang diatur menurut tata aturan baru itu, maka tata aturan yang baru ini menjadi valid gitu. Dan mulai saat itu perbuatan individu yang dinilai sebagai legal dan ilegal menurut tata aturan baru ini mulai berlaku. Nah, hal ini kan monarki yang sudah tidak valid. Nah, namun jika revolusi yang dilakukan itu di mana itu tidak berlaku, tetap tidak berlaku, maka tindakan yang dilakukan oleh mereka itu ditafsirkan sebagai perbuatan yang
atau tindakan yang ilegal atau suatu kejahatan pengkhianatan. Nah, terkait dengan keabsahan pemerintahan revolusioner ini, seorang hakim menyatakan bahwa memenuhi 4 kedah dukungan kesesuaiannya itu disebabkan oleh dukungan rakyat, jadi bukan karena atas dasar paksaan, lalu kemudian rezim tidak boleh menindas dan atau tidak demokratis. Mungkin itu jawabannya, apakah sudah terjawab? Baik, sudah terjawab. Terima kasih, Saudari Priscil. Baik, mungkin saya izin menyampaikan pertanyaan terakhir kepada Saudari Fiona. Apakah dalam adanya hukum adat atau hukum kebiasaan suatu negara itu tidak dianggap dalam suatu peraturan perundang-undangan dalam tatanan hierarki perundang-undangan? Mengingat bahwa sebenarnya hukum adat adalah salah satu hukum yang bersifat norma. Oke, mungkin saya izin untuk menjawab pertanyaannya. Jadi intinya itu apakah dimungkinkan atau tidak gitu ya suatu negara itu menganggap hukum kebiasaan itu berlaku untuk negaranya atau hukum adat itu berlaku untuk negaranya atau tidak gitu ya. Maka kalau untuk pendapat saya pribadi berdasarkan buku yang saya baca yakni bukunya Hans Kelsen, hal negara yang dimana di dalam tatanan hukumnya itu tidak memiliki hukum adat dan tidak melembagakan hal tersebut, yakni hukum adat norma umum yang nantinya dapat berlaku untuk negara itu sendiri. Jadi istilahnya negara itu dapat otoritas itu lah yang nantinya akan membentuk undang-undang gitu. Karena kan suatu perundang-undang dibentuk dan mengikat bagi orang yang membuat undang-undang itu sendiri dan juga orang-orang yang berada di dalam lingkungan itu sendiri gitu. Nah, ini sama halnya dengan hukum adat itu sendiri yang dapat dijadikan suatu hukum kebiasaan atau tidak. Sebab pada dasarnya hukum kebiasaan itu juga dianggap sebagai suatu fakta yang menciptakan hukum dan dianggap selayaknya suatu undang-undang. Maka dari itu dia itu diklasifikasikan sebagai norma konstitusi yang sifatnya itu sering dianggap tidak tertulis gitu. Tapi sebenarnya ini hukum adat itu adalah hukum yang penting juga. Tapi kembali lagi, apakah negara tersebut memiliki historis di mana ada masyarakat yang membentuk suatu tatanan hukum di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri gitu. Hal ini juga berarti suatu kebiasaan masyarakat itu harus memiliki karakteristik juga gitu yang sama dengan karakteristik suatu peraturan perundang-undangan dan dianggap sebagai dasar masyarakat untuk melakukan kegiatan bermasyarakat itu sendiri. Sehingga kesimpulannya apabila kebiasaan itu tidak muncul dalam suatu masyarakat itu dan tidak dibentuk masyarakat itu, maka dimungkinkan dalam suatu tatanan perundang-undangan hal tersebut tidak akan diakui sebagai suatu norma umum yang sifatnya tidak tertulis di dalam konstitusi dan tidak akan dilembagakan atau disahkan gitu. Jadi itu juga harus negara juga nantinya akan mereview kembali istilahnya apakah memang ada dan dibentuk dan apakah itu relevan gitu untuk dimasukkan seperti itu jauh yang ada dari penanya. Terima kasih, Saudari Fiona. Mungkin saya izin menyimpulkan dari awal sampai akhir diskusi mengenai kesimpulan mulai dari pemaparan materi hingga sesi tanya jawab tadi. Norma sebagai individu dan akan adanya sanksi apabila norma tersebut dilanggar dan dalam tatanan norma hukum terdapat norma yang lebih tinggi yang bersifat subordinasi dengan di mana norma hukum yang lebih tinggi merupakan pedoman dalam pembuatan norma lain yang kemudian diangkat ke dalam aturan
tatanan hukum yang berlaku. Tidak dapat terjadinya suatu kontradiksi antara dua norma yang memiliki dalam tatanan hukum. Karena kesatuan hukum ini tidak dapat terancam bahaya dengan adanya kontradiksi antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah dalam hierarki hukum. Terima kasih teman-teman atas pemaparan materi dan diskusinya. Tak terasa kita sudah berada di ujung acara. Saya selaku moderator meminta maaf apabila ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih moderator dan Terima teman-teman kasih sekalian. moderator dan Terima kasih teman-teman. moderator dan teman-teman.